Apa semua, what up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya? Selamat datang ke Garuda Japan. Bagi yang baru di sini, welcome. Untuk subscriber, terima kasih. YouTube kita punya style sendiri. Saya record suka-suka saya. Kadang pakai iPhone saya, kadang pakai Mac Pro. Hari ini pakai Mac Pro. Jadi kalau pakai Mac Pro, apanya mikrofonnya bagus ya. Oke, without further ado, ini banyak permintaan dari kemarin. Akhirnya saya mau bahas juga tentang masalah ambalat ya. Katanya akhirnya Pak Prabowo, pemerintah Indonesia memutuskan bekerja sama dengan Malaysia mengolah hasil dari ambalat ini ya. Mari kita lihat dulu video. Saya reaction aja ke video Hippo Academy ya, video kawan kita ini. Kita dengar sampai habis, terus ini pendapat saya. Check this out. Perdana Menteri yang mengetuai, kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan ambalat macam mana. Apakah sudah ditandatangani? Apakah apa di sebalik pentandatangan ambalat? Bayangin gini, sebuah wilayah laut luasnya lebih dari 15.000 km persegi, kaya akan minyak dan gas, jelas-jelas diakui oleh hukum internasional sebagai milik Indonesia. Tapi yang terjadi di media sosial malah sebaliknya. Netizen Malaysia rame-rame bilang itu wilayah mereka 100%. Lah? Serius? Padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa udah bicara. Tapi ya, beginilah dunia maya. Suka bikin panas suasana. Semua ini berawal dari blok Ambalat. Buat yang belum tahu, Ambalat itu bukan cuma sekadar hamparan laut biasa di perbatasan Laut Sulawesi. Itu ladang emas biru. Kandungan minyak dan gasnya luar biasa. Jadi wajar kalau dua negara besar di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia, saling klaim wilayah ini sejak awal 2000-an. Tapi jangan salah, Indonesia pegang dasar hukum kuat. Deklarasi Juanda 1957 dan Konvensi Hukum Laut PBB alias UNCLOS 1982. Dua dokumen ini jadi fondasi bahwa Ambalat ada di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sah, jelas, nggak ngambang. Tapi, meski legalitas udah jelas, konflik tetap pernah panas. Kapal perang pernah saling intai, nelayan ketar-ketir, dan diplomasi kadang nyaris meledak jadi konflik terbuka. Malaysia sempat beberapa kali bikin peta yang nunjukin Ambalat masuk wilayah mereka. Bahkan sempat terjadi insiden ketika kapal patroli masing-masing negara saling mendekat dengan tensi tinggi. Tapi, politik itu seperti laut. Kadang berombak, kadang tenang. Nah, pertengahan tahun 2025 ini jadi titik balik. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bikin gebrakan. Mereka sepakat jalankan skema joint development atau pengelolaan bersama di blok Ambalat. Ini langkah yang cerdas, jujur saja. Tapi jangan salah paham, kerjasama bukan berarti lepas kedaulatan. Menteri Pertahanan Indonesia, Syafri Syamsuddin, tegas bilang bahwa Indonesia tetap pegang kendali atas wilayahnya sendiri. Namun, seperti biasa, dunia maya kadang punya dunianya sendiri. Di Twitter, Facebook, bahkan TikTok, netizen Malaysia ramai-ramai nyebut Ambalat itu wilayah berdaulat Malaysia yang dikompromikan. Ada yang bilang, Indonesia numpang nama. Ada juga yang bikin peta-peta seolah-olah Ambalat 100% Malaysia punya. Padahal dokumen UNCLOS 1982 yang jadi acuan PBB sudah gamblang. Wilayah itu berada dalam ZA Indonesia. Di Indonesia untuk seorang Perdana Menteri yang mengetuai kerajaan madani yang kata cukai SST kena dibuat supaya negara boleh berbelanja, Anwar telah menyerahkan hak rakyat Malaysia yang cukup bernilai ke Indonesia. Akhirnya, apa yang kami di Demi Negara sudah suarakan sejak 2 tahun lalu menjadi kenyataan. Kerajaan Malaysia bersetuju untuk menyerahkan sebahagian hasil minyak dan gas di Ambalat milik Malaysia kepada Indonesia.
Dijangkakan ada 1 bilion tong minyak mentah dan 40 trilion kaki padu gas di Ambalat. Hasil Ambalat boleh bayar habis hutang negara kita. Ini adalah satu kerja gila. Ambalat adalah hak milik Malaysia. Anwar sendiri mengakui Ambalat adalah hak kita. Jadi, kenapa hak kita? Kita kena kongsi dengan Indonesia. Kami nak tanya Anwar, adakah ini sejenis rakyat Indonesia disusukan sementara rakyat Malaysia terus terbeban? Adakah Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Apakah sudah ditandatangani? Apakah apa di sebalik pentandatangan Ambalat? 2 tahun yang lalu, apabila Atan berbicara tentang politik nasional, hal-hal yang terkait di peringkat nasional, tidak terlepas daripada satu isu yang besar yang Atan jelaskan, iaitu Ambalat. Ambalat merupakan satu kawasan yang kaya dengan petroleum dan gas dan berada dalam perairan negara Malaysia ataupun dalam perairan wilayah Sabah, milik Sabah. Kita dikecohkan dengan hal-hal rasuah, adun-adun GRS. Kita dilalaikan, kita dipecah dan perintah oleh parti-parti pemimpin daripada Melayah. Dalam keadaan kita membincangkan isu rasuah, adun-adun GRS Sabah, tiba-tiba kita kehilangan hak untuk menjadi negara, wilayah, negeri yang kaya Sabah. Apa yang berlaku dalam beberapa hari yang lalu, Kerajaan Malaysia Anwar Ibrahim bersama Presiden Indonesia telah bersetuju untuk memajukan bersama, bekerjasama bersama. Walaupun 2 tahun yang lalu, Atan dan rakan-rakan di Melaya telah digelar sebagai membawa fitnah, pembohongan atas isu yang kami kemukakan, namun hari ini jelas terbukti bahawa amalan yang dilakukan oleh Kerajaan Madani melalui Anwar Ibrahim Perdana Menteri dan bekerjasama dengan pihak Indonesia, jelas bahawa apa yang kita utarakan 2 tahun yang lalu berkenaan dengan Ambalat, berkenaan dengan hak dan kekayaan kawasan ini, berkenaan kononnya nak dibahagi sama dengan Indonesia, telah terjadi pada hari ini. Dalam kita diwar-warkan dengan berita. Alright, dah cukup kita dengar itu tadi ya. Ini menurut saya, pertama admin ngomong 2 negara besar, 2 kekuatan besar. Saya sedikit nggak setuju di sini karena Malaysia itu hanya kecil, setara dengan satu provinsi Indonesia. Kalau Indonesia negara besar, yes, itu true. Yang kedua, Indonesia punya dasar hukum internasional. Ini katanya UNCLOS 1982. Ambalat itu masuk zona ekonomi Indonesia. Nah, pendapat saya pribadi, saya terus terang dulu saya mendukung Pak Prabowo dari dulu ya, pengen jadi presiden, dan saya sangat bangga dengan beliau, dengan pengalaman beliau dari militer, pengusaha, terus bahasa Inggris beliau dan wawasan politiknya luas. Ya, saya bangga melihat ketegasan keputusan beliau. Terus dalam hal ini menurut saya, kalau ini memang berdasarkan jelas milik Indonesia berdasarkan undang-undang internasional, seharusnya Malaysia ini berterima kasih. Kayaknya Indonesia terlalu berbaik hati, ya. Kalau join pekerjaan sekarang pengolahan minyak di Ambalat, Malaysia itu statusnya cuma kerjasama pengolahan, bukan wilayah, fine. Kalau deal-dealnya cocok, nggak masalah. Tapi kalau wilayahnya dibagi atau diakui milik bersama, itu nggak masuk akal. Doesn't make sense for me. Ya, memang Pak Prabowo dia udah matang kan, dia tegas. Memang dia sedikit bukan melemah lah ya. Dia seperti waktu saya melihat beliau diundang di konferensi ekonomi di Rusia, beliau kan juga diundang di G7. G7 itu, tapi beliau malah menghadiri undangan Rusia waktu itu tanpa harus diminta. Karena menjaga hati, beliau ngomong,
Saya diundang di sini karena kenapa saya nggak hadir di G7, G7 itu karena saya diundang dulu oleh Putin, Presiden Putin ya. Tanpa beliau seolah ingin mendeklarasi kita itu nggak pilih-pilih orang. Itu ke hak beliau, mungkin beliau sudah cukup tua matang ya, jadi beliau lebih soft lah, lebih mencoba bijaksana. Meski dari beberapa pertanyaan saya lihat itu videonya, moderator mencoba meminta ketegasan Indonesia dalam situasi geopolitik, tapi Pak Prabowo tetap menekankan we are non-aligned, jadi non-block, begitu kan. Nggak ada salahnya, tapi ada kalanya, ini pendapat pribadi saya ya. Teman-teman yang setuju yang enggak itu silakan, ini pendapat pribadi saya. Ada kalanya kita walaupun non-aligned, walaupun non-block, ada kalanya kita harus tegas. Tapi untunglah beliau ini sedikit tegas waktu dia ngomong Cina dan Rusia itu terbukti selalu jujur dalam geopolitik, selalu membela kebenaran, membela yang lemah, dan tidak double standard. Itu pernyataan beliau yang saya tunggu-tunggu. Paling enggak kita bisa melihatkan ke dunia kita punya ketegasan, walaupun non-aligned, walaupun non-block, kita juga bukan berarti rancu, bukan berarti bimbang, nggak tahu mana yang salah yang benar, kan? Tapi untunglah beliau membuat pernyataan itu, tapi saya udah melihat sense saya, beliau memang sudah, bukan nggak tegas ya, beliau memang sudah melembut ya, nggak seperti karakter militer dulunya waktu dia masih muda. Nah, dalam kasus Ambalat ini, menurut saya orang Malaysia ini seharusnya tahu diri, harus berterima kasih, udah diajak kerja sama begitu, jelas Indonesia punya dasar hukum internasional nih. Gimana cara macam UNCLOS atau UNCLOS 1982 ini? Jelas. Nah, rakyat Malaysia ini kelihatan sekali mereka mengaku Ambalat itu milik mereka. Meskipun dasar hukumnya nggak ada, Indonesia ada dasar hukumnya. Nah, keputusan mengajak kerjasama mengolah Ambalat ini itu sangat istilah generous, bahasa Indonesia, sudah sangat berbaik hati Pak Presiden Indonesia ini, orang Indonesia ini ngajak mereka kerjasama, ialah istilah ibarat ginilah, ibarat kita bertetanggaan, ada pokok mangga kita berbuah lebat, tapi tetangga sebelah ngelihat ada dahan yang menjulur kan ke tempat dia, terus daripada ngiler ribut terus kita ngomong ya udah kini bareng kita panen bareng nanti saya kasih, baik kan itu. Tapi dari politikus Malaysia ini sampai orang-orang awamnya, mereka menganggap Ambalat itu memang milik mereka tanpa dasar hukum yang jelas. Indonesia punya hukum yang jelas. Nah, ada dua sisi menurut saya. Keputusan Pak Prabowo ini sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Kalau mau ikut keputusan saya ya, mungkin terdengar egois. Kalau ini memang hak Indonesia, ada dasar hukum begini, saya nggak kasih hati. Kenapa? Indonesia itu dalam segala hal, size ekonomi Indonesia itu jauh besar dari Malaysia. Makanya Indonesia di G20, G20 di break karena di geopolitik fungsi Indonesia itu berpengaruh. Size ekonomi itu penting. Ya, Malaysia tuh ya kalau ekonominya bisa dibandingkan dengan Surabaya atau Jakarta lah, satu provinsi aja, bukan keseluruhan. Size ekonomi itu sangat penting. It's matter a lot ya. Makanya kita di G20. Masalah militer Indonesia itu nomor 1 sekarang untuk di region ya, di kawasan Asia Tenggara, Southeast Asia. Kita nomor 1. Malaysia itu di bawah Myanmar kalau nggak salah udah. Di bawah Thailand, di bawah Vietnam, di bawah Filipina. Nggak punya daya tawar apapun mereka. Ya. Saya bukan berharap mau perang ya, saya nggak suka juga ya. Saya suka damai. Indonesia itu suka damai. Tapi kita lebih mencintai kemerdekaan. Kalau kemerdekaan kita yang terancam ya nggak ada pilihan. Kan itu. Menurut saya orang Malaysia ini harus berterima kasih. Kalau Indonesia
udah mengajak kerjasama, cuman pengolahan, terus bukan diberikan separuh ke Malaysia, saya oke-oke aja lah, ya deal-deal ekonomi lah. Ibarat saya ngomong tetangga yang ngiler sama pohon mangga kita sementara dia nggak punya, nggak apalah, sedekah, hitung-hitung sedekah kan. Tapi buktinya mereka apa? Mana tahu mereka berterima kasih. Kalau tetangga ini udah kita beri sedekah, udah kita beri mangga gratis, ikutlah panen kita kasih, masih nggak mau berterima kasih, malah ngaku pokok mangganya milik dia, itu tetangga kurang ajar. Ya, itu pendapat my personal opinion ya. Kenapa? Kalau saya jadi presiden ya, janganlah. Kalau saya jadi presiden apa? Saya taruh semua armada Indonesia di sana. Saya olah. Saat ini saya olah semua minyak bumi. Saya taruh semua kekuatan Indonesia di sana. Kalau perlu saya taruh pangkalan militer di sana. Ya, kalau saya di Papua itu kalau saya taruh pangkalan militer, suruh Rusia taruh pangkalan militer. Kenapa? Karena kita dikurung udah ada kekuatan Barat di sana. Ngapain taruh kerjasama dengan Rusia? Karena udah ada kerjasama nuklir itu. Malaysia ngaku-ngaku katanya ada, nggak ada itu. Ya, itu pendapat pribadi saya. Orang ini ibarat tetangga yang saya ceritakan, orang Malaysia ini udah dikasih, sinilah tolong kami panen, ya. Nanti saya kasih mangganya, karena kita kasihan ngiler melihat mangga kita lebat berbuah kan. Tahu-tahu mau ngaku pokoknya, itu kan kurang ajar. Kalau kita mau nggak ngasih apapun, mau ngapain ya orang kita, pohon-pohon kita, itu kan. Menurut saya Pak Prabowo ini sudah sangat generous, ya, sudah sangat bermurah hati. Orang Malaysia bukannya berterima kasih, lihat ini komen-komennya, malah dikasih hati minta jantung begitu ya.